atau wanita mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Nah, ibu-ibu ini bisa heboh kayak gini nih. Yang orang bilang multitasking, tangannya di sini, tangan kanannya di sini. Ya, kadang kaki juga masih bisa main itu. Ya, ngepel lantai itu bisa pakai kaki. Ya, ini anugerahnya ya Allah untuk seorang perempuan. Maka pada saat kembali di rumah bekerja, ya ngurus anak juga karena anak sekolah di rumah, ya dan mengerjakan yang lain itu bisa banget, masya Allah. Ya, yang membuat jadi tidak bisa karena kita mengeluh. Ya, saya lagi, wah gitu. Ya. Nah, padahal kalau kita sudah tahu, ya Allah, alhamdulillah ya kita bisa ternyata ya. Kalau laki-laki, ini korpus kallosumnya memang Allah buat lebih tipis. Kenapa? Karena otak laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus. Pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas, otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Makanya laki-laki kalau mengerjakan sesuatu di depannya, setelah 10 menit, ya otaknya fokus ya ke depan, kemudian telinganya ini pendengarannya menurun. Makanya laki-laki hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Kalau paksakan juga laki-laki multitasking itu capek sekali. Ya, kalau perempuan nggak capek, laki-laki capek sekali. Perempuan tidak capek karena multitasking, tapi capeknya perempuan karena suka mengeluh dan membanding-bandingkan. Kita lihat mungkin suami duduk di nonton televisi, kita anggap, kenapa dia duduk nonton TV, dia tidak bantu saya di dapur. Padahal bapak-bapak itu kalau lagi nonton televisi, dia nggak nonton televisi itu para bunda, ya dia sedang mikirkan besok kerja apa lagi, bagaimana lagi besok, apalagi strategi untuk ya bekerja besok, ya seperti itu, ya. Nah, jadi ketika pria membaca koran, baca buku, pegang gadget, nonton TV, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita. Nah, ini juga yang sering terjadi konflik-konflik ya terhadap komunikasi. Bapak-bapak lagi lihat laptopnya, baca buku kah, atau nonton televisi. Dipanggil itu baru panggilan ketiga atau keempat biasanya baru menoleh. Ya. Dan perempuan biasanya kalau nggak ngerti itu jengkel dan sering melabel. Ya, dia tidak perhatikan aku gitu. Padahal ya laki-laki memang nggak dengar, bisa jadi memang nggak dengar kan, apalagi kalau sudah di atas 10 menit. Kalau baru 10 menit buka laptop, diajak bicara dia masih dengar. Ya, 10 menit lihat televisi belum sampai 10 menit dia masih dengar. Tapi di atas 10 menit ya, bapak-bapak fokus di pekerjaannya, apalagi waktu working from home, istri bicara dari belakang itu hanya sambil lalu saja, bisa jadi tidak dengar itu. Bukan sengaja, tetapi memang tidak dengar. Ya, karena pendengarannya menurun sehingga konsentrasi. Untuk itu kita perlu tahu dan kemudian kita ya mencari cara untuk memanggil suami atau anak laki-laki, dan pada saat menoleh suami dan anak laki-laki, seorang istri atau seorang ibu masih cantik. Ya, karena banyak bapak-bapak bilang sama saya itu ya kalau lagi ada seminar-seminar umum ya dulu ya sebelum pandemi, Bu Aisyah saya heran kenapa istri-istri kalau manggil matanya melotot. Saya bilang itu panggilan keempat Pak. Yang istri bapak cantik panggilan pertama dan kedua itu. Dan karena nggak ada ilmunya, panggilan ketiga dan keempat sudah melotot. Maka para bunda, kalau mau memanggil suami yang sedang konsentrasi, atau seorang ibu mau panggil anak laki-laki yang sedang konsentrasi, supaya pada saat suami menoleh atau anak laki-laki menoleh, ya, ini ada tips ini, boleh dicatat. Ya. Pertahankan senyum sampai 5 kali panggilan. Insya Allah. Laki-laki itu dia menoleh di panggilan ketiga atau keempat. Sehingga waktu dia menoleh ke kita, kita masih cantik, karena masih senyum. Ya, karena ada riset mengatakan laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Ya, tentu yang halal adalah istrinya. Makanya kita istri senyum aja terus, latihan senyum terus. Ya, masya Allah. Ya, jadi inilah ya hal-hal yang seperti yang harus kita pelajari sedikit-sedikit ya. Dan ini saya paling cinta ini dari pelajaran Magnet Rezeki adalah hidup kita adalah proyeksi. Ya, dari mana? Ya itu tadi dari pikiran, dari perasaan. Karena nanti kalau kita bicara perasaan itu adalah kerja kolbu. Ya, kemudian setiap detik ada 2 juta informasi masuk di otak dan masuk di kolbu. Ya, dan kemudian apa? Ada 60.000 pikiran dan perasaan setiap harinya. Ya, yang dikeluarkan ya muncul di pikiran, muncul di perasaan kita 60.000. Ini kalau nggak banyak belajar maka 60.000 itu komposisinya bisa jadi ya prasangka atau pikiran perasaan negatifnya lebih banyak komposisinya dibanding yang positif. Dan kalau kita diajarkan oleh Ustaz Nasrullah tentang proyeksi pikiran dan perasaan ini ya, maka ini akan membentuk nasib. Ya, dan ini ya nasib ini katanya realitas sekunder. Saya setuju banget ini. Dan pikiran dan perasaan setiap hari yang muncul 60.000 kali, inilah dia realita primer. Maka luar biasa sahabat-sahabat yang bergabung di komunitas Magnet Rezeki ya. Ini kita diajarkan untuk 60.000 ini sebisanya berikhtiar kita komposisinya ini perbandingannya ya. Yang positifnya jauh lebih banyak daripada yang negatifnya. Supaya apa? Supaya nasib kita positif atau nasib kita baik ya. Nah itulah pada saat kita berkomunikasi ya, terutama kalau di rumah ya, ini dengan anak, dengan suami, itu banyak hal-hal yang perlu kita tambahkan. Ya, salah satunya tadi bahwa laki-laki punya fungsi berbeda, perempuan juga punya peran dan fungsi berbeda, memang tidak identik tapi setara seperti itu.
Ya. Dan tubuh manusia ini ada badan seluler dan ada yang disebut badan bioplasmik. Ya, kita sering juga dengar Ustaz Nasrullah cerita tentang gelombang. Ya, inilah dia. Ya, ini ilustrasinya seperti ini. Ada nur yang keluar dari tubuh kita, ada gelombang elektromagnetik yang keluar dari tubuh kita. Yang tentunya ya kalau tubuh kita ini dibelah, akhirnya jadinya medan gelombang energi. Ya, dan saya yakin teman-teman ya komunitas Magnet Rezeki ini sudah sangat ya sering kita bahas ini gitu ya. Nah, jadilah seperti ini nih tubuh kita nih kalau dipecah-pecah jadi ini sebetulnya. Ya, dan ini teori ini juga sudah dibuka dikupas tuntas oleh para ilmuwan dan ini yang disebut fisika kuantum ya. Dan dari mana sih sebetulnya gelombang ini? Dari pembuluh meridian yang ada di bawah kulit. Dia keluarnya dari situ. Ya, ini dia di bawah kulit subkutis. Dia bulat bentuknya ini ada pintunya ini. Cuma dia tidak buka depan belakang geser bukan tapi berputar. Kemana? Berputar ke kiri, ya, bertawaf dia. Kalau putarannya lancar, maka ya badan bioplasmik atau gelombang itu ya keluarnya panjang lancar. Ini dari mana buat pembuatannya badan bioplasmik dari mana? Dari makanan minuman yang diproses di sel tubuh. Dan sel tubuh ini ada sekitar 60 triliun di tubuh kita. Ya. Di sini juga lah makanan halalan thayyiban itu mempengaruhi energi badan seluler dan juga gelombang kita. Di sini pentingnya makanan halalan thayyiban. Ya, karena nanti diproses dia. Dan apa yang nanti dibawa oleh gelombang ini atau badan bioplasmik ini? Ya, pikiran, perasaan, ucapan, penglihatan, pendengaran, ya, prasangka, niat dan doa. Yang apa? Yang jalan di tubuh kita karena sistem saraf ini kayak ada kabel listriknya ya. Setiap apa yang kita ucapkan dia jalan di badan. Habis itu terbroadcast lagi, ya, terproyeksi lagi. Apa yang kita pikirkan jalan di badan, akhirnya itu terproyeksi lagi, ya. Dan kemudian menarik karena ini memang manusia adalah magnet, ya. Nah inilah ya Ustaz Nasrullah ini saya waktu 3 hari sebelum diundang saya sedang cerita ini ada satu konsep yang luar biasa teman-teman. Jadi sahabat-sahabat saya ada kami punya komunitas ibu-ibu namanya Memteku ya, saya cerita seperti ini ya, mudah-mudahan mereka juga sudah beli ya, sudah baca juga mudah-mudahan insyaallah ya, karena ini memang luar biasa ya. Dan mengapa perasaan ini ada pada jantung? Karena jantung ya atau kolbu ini rujukan organnya adalah jantung, karena jantung sebagai sebuah organ pemompa darah ke seluruh tubuh ini, dia membawa darah dan kita tahu nanti darah itu ada ya besinya, ada ya unsur Fe besi yang nanti dia menjadi namanya Hb hemoglobin dan nanti hemoglobin mengikat oksigen. Ya, nah besi di tubuh kita inilah yang membuat ya tubuh kita manusia ini menjadi magnet, bisa jadi magnet dan besi ini magnet kuat ya. Kemudian nanti unsur tubuh manusia lagi yang membuat magnet ya tentu harus dipolarisasi dulu yaitu air. Makanya air ini pembangkit tenaga listriknya ya, dan ini dilakukan atau terjadi sirkulasinya atau metabolismenya itu adalah di jantung. Dan ini kita sudah tahu ratusan tahun tentang fungsi jantung ini, masya Allah ya. Nah kemudian ya ini kita ya dikasih tahu oleh ilmuwan bahwa jantung itu memompa darah tiap hari sekitar 5.500 liter tiap hari, masya Allah, nggak pernah berhenti. Ya tinggal ini detaknya ini yang sering berbeda-beda ini. Pada saat kita prasangka buruk detaknya tuh cepat lagi, sebetulnya palpitasi. Ya, tapi kalau kita berprasangka baik atau pikirannya sedang positif gitu ya, maka detaknya itu cantik sekali dan bikin apa ya rasanya itu, ya ada rasa terharu, ada rasa semriwing dan sebagainya. Gitu. Ya. Nah kemudian yang unik lagi memang antara otak terutama tadi otak emosi ini ada hubungannya langsung dengan jantung lewat jalur-jalur khusus. Maka pada saat kita emosi itu mempengaruhi jantung kita, ya mempengaruhi kolbu kita gitu. Karena disepakati kolbu itu organnya jantung, walaupun kita mengartikannya selama ini hati, tapi yang kita pegang itu jantung. Ya. Apalagi pada saat jantung tahun 91 ditemukan oleh Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada, dan kemudian terus di riset lagi bahwa di dalam jantung itu ada sel otak atau neuron yang jumlahnya sewaktu dihitung sekitar 40.000 neuron. Jadi dikatakan jantung ada otaknya sendiri. Ya, selama ini ilmuwan itu baru tahu neuron itu sel otak ini ada di otak manusia saja dan jumlahnya 100 miliar. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Jadi ayah bunda, sahabat-sahabat yang usianya lebih muda dari saya itu neuronnya lebih canggih dari saya. Kalau saya kan generasi X nih tahun 60-an yang lahir 60-an ya. Jadi ada neuron ini di otak dan ternyata di jantung juga ada jumlahnya 40.000 dia di daerah atrium di sini ya dan di belakang ventricle atau di ya dorsoventricle dia 40.000. Memang apa sih yang terjadi kalau pada neuron-neuron ini dia akan terjadi sambungan-sambungan kabel neuron pada saat kita ya melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, merasakan sesuatu atau mengalami sebuah peristiwa kemudian terjadi sambungan-sambungan ini dan ini akhirnya menjadi sebuah memori. Ya. Tadi Ustaz Nasrullah sudah sampaikan bahwa beberapa hari kemarin ini sudah mulai ditata itu memori-memori yang membuat luka, memori-memori yang membuat kesedihan, sudah mulai ditata untuk apa? Sambungannya supaya tidak terlalu kuat ikatan eratnya. Ya, walaupun tetap ada jejas,
Tetap masih ada ingatan kita terhadap memori-memori ini, ya apalagi yang negatif. Untuk apa sebetulnya? Untuk pembelajaran supaya tidak mengulangi hal-hal yang negatif yang sama. Gitu. Tapi karena sudah dibetulkan, ya dengan teknik-teknik dari magnet rezeki, maka ikatannya itu sudah tidak terlalu kuat lagi. Nah itulah tekniknya memaafkan. Makanya ada orang bilang, saya sudah memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Memang karena itu untuk jadi pembelajaran. Ya. Dan ternyata di jantung juga terjadi sambungan-sambungan neuron. Jadi pada saat kita mengucapkan sesuatu, mendengar, melihat, merasakan, meraba dan sebagainya, terjadi sambungan di otak, terjadi juga sambungan di jantung. Ya. Sehingga dikatakan jantung ini ya memungkinkan untuk belajar. Jadi kalau kita ganti jantung dengan kolbu ya, sistem saraf pada kolbu atau otaknya kolbu memungkinkan kolbu untuk belajar, mengingat dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Ya. Jadi makanya ada namanya suara kolbu. Pada saat seseorang sedang menganalisa sesuatu, menimbang-nimbang, bikin proyek, mau bikin anggaran, pengen dinaikkan itu margin keuntungannya, kata kolbunya ya, yang gitu, ya, ini pandemi, kasihan loh, itu benar-benar nih, itu prinsip ekonomi yang kamu pelajari dari dulu itu keliru, kan gitu. Ya, kenapa? Karena kita sudah ada sambungan juga di jantung kita pada saat kita kecil, ya, kita baca Quran, dia terjadi sambungan. Kemudian diceritakan oleh orang tua kita atau guru-guru kita tentang kisah Rasulullah sebagai pedagang yang jujur itu udah tersambung di jantung kita. Ya, pada saat otak menimbang-nimbang, pada saat kita sudah mulai dewasa, otak menimbang-nimbang karena ada fungsi analisa, ini jantung yang bilang supaya otak ngambil keputusannya yang benar, gitu. Ya. Nah inilah di sinilah jantung dan perasaan itu adalah salah satu kerja dari jantung ini atau kolbu ini. Ya. Sehingga dikatakan bahwa otak mempunyai listrik di dalamnya dan nanti terjadi vibrasi gelombang. Jadi orang yang berpikiran positif, dia setelah disetting di otaknya ini, sudah dibetulin nih, diatur sedemikian rupa, dia akan keluar juga mewarnai sekeliling pikiran itu. Bahkan ya memproyeksikan. Setelah memproyeksikan, dia menarik. Jadi sudah projection, attract lah seperti itu. Karena ada magnet, ya. Dan yang luar biasa lagi, menurut Institute of Harvard, jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Jadi pikiran positif bisa memancar sehingga mengattract. Ya, perasaan positif atau positive feeling juga memancar dan men-attract lebih kuat lagi sebetulnya. Ya. Sehingga oleh Dr. Rollin McCarthy mengatakan vibrasi gelombang elektromagnetik jantung dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan jantung orang lain. Ya. Jadi artinya jantung bisa ngomong sama jantung, jantung bisa bicara sama jantung. Kolbu to kolbu communication. Bahkan juga dikatakan ya jantung bisa bicara dengan otaknya orang lain. Ya, kolbu to brain communication. Nah, ini yang terjadi sebetulnya selama ini, ya, inilah yang senantiasa kita diingatkan oleh Ustaz Nasrullah untuk ya sinyal ini kan nyala terus ya. Nyala terus. Tapi isinya apa? Nah, isinya apa ini yang perlu ya kita betulkan, kita tata ulang ya. Bahkan dikatakan manusia dapat berkomunikasi dengan yang lain ya dengan menggunakan jantungnya tanpa mulut bicara. Kalau perasaan kita nggak enak, apa tersampaikan pada pasangan hidup kita? Iya. Ini juga komunikasi yang namanya bahasa kolbu. Tapi luar biasanya Allah membuat waktu tunda. Pada hal-hal yang negatif tidak langsung cepat sampainya. Ada waktu tunda. Kenapa? Karena gelombangnya bentuknya tidak teratur. Makanya ada istilahnya gelombang incoherent. Dia akan keluar juga terproyeksikan tapi ya agak lama jalannya dibanding kalau hal-hal yang positif. Ya, kalau hal-hal yang positif itu gelombangnya koheren, dia teratur. Makanya cepat sampai. Sesuatu yang teratur itu cepat sampai. Antri teratur cepat sampai kan gitu. Disinilah kita ditunggu oleh Allah untuk apa? Mendelete perasaan negatif yang terlanjur kita pancarkan. Itu dikasih waktu tunda. Ya, itulah istighfar di sini bermakna sekali astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, supaya ya pesan negatif itu ya langsung terdelete. Setelah itu harus disetting lagi pesan positifnya, pesan perasaan positifnya. Karena kalau sudah terdelete terus apalagi yang mau dipesankan nggak ada kan? Makanya setting lagi, ya. Dan akhirnya gelombang ini memancar seluruh tubuh, wabil khusus di daerah jantung yang lebih kuat karena dia 5.000 kali. Makanya pikiran, perasaan, dan seluruh tubuh membawa sinyal ini dan tidak pernah berhenti sinyal ini, ya, dia tidak pernah berhenti. HP kita aja, smartphone kita aja, gadget kita aja masih bisa berhenti itu. Lowbat ini nggak pernah. Ya, yang jadi masalah adalah apa bahasa atau komunikasi yang kita kirimkan di dalam gelombang ini untuk sampai ya ke seseorang atau untuk sampai di alam semesta ini. Ya. Jadi kalau kita bahagia maka dia akan terbroadcast bahagia dan dia akan ditarik peristiwa yang tambah membuat bahagia, insya Allah. Ya, sholat. Ya, salah satu hikmah dari jutaan hikmah sholat karena dalam satu rakaat itu ternyata terjadi 360 derajat putarannya. Makanya mengapa pada saat kita sholat ini ya pembuluh meridian di bawah kulit atau subkutis yang tadi kita belajar bahwa dia berputar terus berputar 360 derajat dan dia berputarnya ya ke kiri ya, atau bertawaf ke kiri, maka habis sholat putarannya yang tadinya lambat dia akan lebih cepat, lancar sehingga orang habis sholat itu gelombangnya memanjang, masya Allah. Ya. Sehingga apa? Sehingga
Orang yang habis sholat hati-hati bicara, hati-hati berpikir, hati-hati berperasaan. Ya, kenapa? Karena terbroadcast dengan cepat tanpa kita sadari, dan setelah itu meng-attract, ya, dia narik. Ya. Nah ini dia, apalagi kalau berdua ya. Ini terakhir saya mau kasih cerita ya, bahwa kenapa suami istri itu harus komunikasi, belajar, termasuk ya sadari bahwa suami istri itu ada bahasa kolbunya, ada komunikasi gelombangnya. Jadi saya pernah riset ini di klinik kami, di klinik Sunter itu ada foto aura ya. Jadi waktu itu ada suami istri, saya minta dia duduk, kemudian ada alat, alat foto aura itu kan kayak lempengan, ya, ini jempol ya, ini jempol suami, ini jempol istri. Kemudian kita lihat di monitor. Saat itu suami istri ini lagi marah-marahan gitu, lagi kesel-keselan. Tapi belum diomongin. Apa yang terjadi di monitor ketika berpikiran jelek terhadap satu sama lain, ada penghalang antara suami istri. Padahal harusnya suami istri itu nggak boleh ada penghalang, karena dia adalah gelombang yang sudah selaras, yang dikarenakan oleh hubungan intim suami istri itu selaras. Dan harusnya kalau bersama-sama itu karena gelombangnya selaras, ya ucapan, doa, niatnya suami istri itu akan terproses lebih cepat daripada sendiri-sendiri. Tapi pada saat kita berpikiran jelek, dia ada penghalang. Oke? Nah, kemudian suami istri itu, saya bilang sama istrinya, bisik-bisik istri, coba kamu apa yang kamu keselin ngomong sama suami. Wah, mulai itu istrinya. Papa sih, nah, gitu. Apa yang terjadi itu ya, aduh, makin jauh itu. Dan berubah warna dia. Dia menjauh nih. Padahal orangnya deketan ya, walaupun tidak menempel memang. Ya. Nah, sudah kelihatan. Oh ya, ini ketika saling defensif. Habis itu suruh tarik nafas, istighfar lagi. Terus saya bisik sama suaminya, Pak, ya coba puji ibu. Jadi itu suaminya sambil jempolnya di depan. Apa dia bilang? Mama kalau marah-marah tambah cantik. Yes. Terus kata istrinya, apaan sih? Wah, lebay ya gitu. Apa yang terjadi? Ketika berbagi pengalaman yang bahagia bersama, penghalang hilang. Dan gelombang ini sudah mulai menyatu. Hampir menyatu nih. Ya sudah mulai. Padahal belum nempel badannya. Asik ya? Jauh-jauhan, tapi kalau saling asik-asik ceritanya atau saling memuji, saling bercanda, itu penghalang hilang. Dan pada saat kayak gini sih, ya ada salah satu yang berdoa barangkali atau berniat, itu terbroadcast itu niatannya itu ke alam semesta dan nanti akan ditarik cepat, Masya Allah. Dan terakhir ya, saya minta waktu itu, maaf ya karena ini suami istri saling berciuman. Itu betul-betul energi menyatu, ya Allah ya Rob. Ya. Maka inilah yang saya sampai saat ini selalu ingat riset ini, penelitian kecil-kecilan ini, sehingga itu tadi kalau lagi kesel sama saya, cepet-cepet langsung istighfar, cepet-cepet dibetulin, supaya apa? Rugi rasanya kalau sinyal tidak menyatu. Karena walaupun misalnya suami nonton televisi, saya di belakangnya, ya, saya cepat-cepat betulin perasaan, pikiran, kemudian dan saya meyakini terjadi penyatuan energi antara gelombang bioplasmik saya dengan suami. Makanya walaupun suami mungkin nonton televisi atau dia mengerjakan yang lain, saya banyak berdoa saja di situ. Apalagi Ramadan. Kenapa? Di Ramadan ini, ya, ada saumnya, ada sholatnya, bukan hanya sholat fardu saja, ada sholat sunnahnya, ya pasti kan. Kemudian sedekahnya orang lebih banyak, ya. Dan itu semua ternyata memperpanjang sinyal. 4G kalah itu barangkali. Mungkin sudah sampai 4 million G seperti itu. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk itu. Ya, sahabat-sahabat Villa Camp Online Magnet Rezeki Spesial Ramadan. Ini yang saya bisa sampaikan. Guru kami